Inilah kondisi JPO dan halte bus Transjakarta BNN lama yang berada di Jalan Letjen MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur. Halte rusak parah dengan bagian lantai bolong dan hanya tersisa rangka besi. Kondisi serupa juga terjadi pada bagian jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte bus Transjakarta BNN lama dengan halte Transjakarta yang menuju kawasan UKI. Beberapa bagian JPO berlubang lantaran plat besi yang menjadi pijakan dicuri. Pencurian plat besi ini diduga terjadi beberapa bulan setelah halte bus Transjakarta dan JPO tak lagi beroperasi sejak awal tahun 2025 lalu. Meski tak lagi beroperasi, namun halte temporer tersebut masih belum dibongkar. Sementara itu ada halte pengganti yang berada tepat di depan kantor BNN. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ini nggak kuurus. Seorang pria yang juga merupakan kepala desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya dua wanita yang merupakan warganya sendiri. Diketahui sang kades tak terima saat mengetahui keluarganya digosipkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak mau lagi mengurusi kedua warganya tersebut terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Hingga kini kedua belah pihak belum mau berkomentar terkait kasus. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Dari video rekaman yang beredar, seorang pria yang memakai jaket dan tas ransel mengalami luka di kepala akibat pengeroyokan yang dialaminya. Peristiwa ini terjadi di Terminal Arjosari, Kota Malang pada Kamis malam. Korban diketahui merupakan anggota TNI aktif yang diduga dikeroyok oleh 5 hingga 6 orang. Usai kejadian, 3 pengeroyok korban ditangkap anggota Satreskrim Polresta Malang Kota. Terduga pelaku yang merupakan jupang atau juru panggil penumpang di Terminal Arjosari kemudian dititipkan ke Rutan Polda Jatim. Informasi di lokasi sebelum peristiwa terjadi, korban sempat terlibat cekcok dengan para pelaku hingga terjadi pengeroyokan. Kini polisi masih mengembangkan kasus dan memburu pelaku lainnya. Dan hasil pemeriksaan dari ketiganya masih kami melaksanakan penyelidikan pengembangan. Semoga aja kami mohon doanya pengembangan tersebut bisa terungkap dan akan kami rilis selanjutnya lengkapnya ada di Polresta Malang Kota. Sementara itu pada Selasa siang, warga sekitar Terminal Arjosari menggelar aksi damai menolak keberadaan premanisme di Terminal Arjosari Kota Malang yang dikelola Kementerian Perhubungan ini. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang wanita parubaya terekam kamera CCTV mengambil 3 unit ponsel dan sejumlah uang tunai milik keluarga pasien di ruang rawat RSUD Ciamis. Pelaku beraksi saat korban tertidur pulas di samping tempat tidur pasien yang sedang dirawat. Dari keterangan korban, pelaku diduga berpura-pura menjadi penunggu pasien. Sebelum melancarkan aksinya, ia juga sempat berpura-pura menunaikan sholat di dalam ruangan. Akibat dari kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Dia tenang dulu, pas duduk mungkin. Pas itu ternyata ngambil lagi. Ngambilnya nggak tahu punya saya dulu, punya ibu dulu. Saya kurang melihat benar jelas detail CCTV-nya. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan para korban, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjut hukum. Para korban berharap pelaku bisa ditangkap dan mengembalikan barang berharga mereka. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan. Sepasang kekasih melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan 2 orang pria di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Belakangan diketahui mereka menjadi korban penipuan 2 orang yang mengaku sebagai anggota polisi. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Dari hasil olah TKP, 2 pelaku akhirnya ditangkap di kamar kontrakannya di kawasan Cengkareng. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian. Dapatkan laporan polisi terkait penipuan yang dilakukan oleh seorang yang mengaku anggota Polri. Kami dari tim
Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan dapat mengidentifikasi pelaku. Hingga kini kedua pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Terekam pada kamera pengawas luar rumah, 2 orang pelaku mencuri 2 unit kendaraan motor milik warga lingkungan Calincing, Pasir Buah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Pelaku memakai topi dan penutup wajah agar identitasnya tidak dikenali. Meski telah dikunci ganda, kedua pelaku ini tetap berusaha menggondol 2 unit sepeda motor dengan mengangkatnya hingga keluar rumah. Indra, pemilik rumah, mengetahui 2 unit kendaraan motornya yang biasa digunakan untuk berjualan kerupuk itu hilang dari anaknya saat bangun pagi. Kemudian dirinya langsung melihat rekaman kamera pengawas. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 4 pagi atau subuh. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Cipocok Jaya. Kunci setang, kunci cakram, kunci roda, makanya diangkat. Ini baru pertama kali kejadian atau emang sudah? Untuk saya pertama kali, tapi untuk tetangga sudah sering dibilang sebagai rawan. Menurut korban, di daerahnya memang rawan terjadi pencurian. Terhitung sejak awal tahun hingga saat ini sudah 3 unit kendaraan motor digasak maling. Aparat Polres Cimahi membongkar praktek kanibal ratusan motor curian di kampung Ciharacas, Cipende, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari lokasi, polisi mendapati ratusan jenis spare part motor dan STNK serta BPKB palsu dan menangkap 2 pelaku yang menjadi otak praktek mempreteli ratusan motor curian. Kasus terbongkar setelah seorang pelaku ditangkap. Usai pengembangan, hasil motor curian dijual ke penadah, lalu dipreteli dijual secara kiloan oleh pelaku yang beromset 200 hingga 500 ribu rupiah per hari. Kurang lebih ada ratusan motor yang sudah dikanibal. Yang mana mekanisme pengadibalannya adalah bila mana pelaku datang malam hari itu juga langsung dikanibal oleh tersangka C. Puluhan BPKB dan ada ratusan STNK yang saat ini masih kami dalami terkait dengan keasliannya. Polisi masih mengembangkan kasus terkait kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Sementara para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Pada peringatan ke-79 Hari Bayangkara Selasa pagi, sejumlah atraksi dihadirkan Polri yang membuat kagum tamu undangan dan masyarakat yang hadir di Monas. Salah satunya adalah atraksi dari robot anjing atau K9 dan robot humanoid yang dipamerkan di hadapan para penonton. Robot humanoid ini diberi nama Ropi atau Robot Polisi Indonesia. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, robot humanoid ini memberikan hormat. Robot ini diklaim bisa mendukung tugas-tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Momen salam hormat itu terjadi saat gerak jalan bersama pasukan lainnya. Teknologi humanoid itu berasal dari Korps Sabara Bahar Polri. Penampilan Ropi layaknya prajurit manusia Polri. Mereka berbaris dalam rombongan lengkap dengan atribut Polri seperti rompi anti peluru dan baret Polri. Pasukan robot humanoid ini berbaris bersama robot anjing K9, robot agrikultur, dan robot tank. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.